Nah, kalau Anda sudah membuat kalimat dirangkai dalam satu kalimat goal Anda gitu ya, itu nanti kalimatnya kalau bisa di rumah ditulis lagi yang bagus gitu ya, Anda tempel ya, Anda tempel ya, atau Anda simpan di mana yang gampang bisa Anda buka untuk merimain Anda. Oke, lanjut. Sumber daya. Nah, tadi udah saya singgung tentang sumber daya. Nah, apa sumber daya? Perhatikan yang baik, ini penting sekali teman-teman. Tentunya untuk mencapai sebuah goal, oke, untuk mencapai goal Anda butuh sumber daya, ya, butuh sesuatu yang bisa membuat Anda mencapai goal Anda. Nah, itu saya sebut dengan sumber daya. Ya, Anda butuh sesuatu untuk membuat Anda ini goal Anda bisa terjadi, bisa terwujud. Ya, nah itu sebenarnya sumber daya. Anda membutuhkan bantuan, butuh sesuatu. Itu sumber daya. Apa sumber daya? Yang pertama adalah apa? Nah, teman-teman, gini. Sekali lagi, Prudential bisnis yang bagus bisa menghasilkan uang yang banyak, penghasilan besar, bisa membantu Anda mewujudkan impian Anda. Tetapi, please, ini bisnis yang harus dikerjakan. Ini bukan seperti melihara tuyul. Anda gabung besok soge. Enggak, teman-teman. Anda gabung di Prudential, Anda harus mengerjakannya. Nah, untuk mengerjakannya, berarti Anda harus apa? Memiliki waktu. Dengan sengaja Anda mengalokasikan waktu Anda butuh sumber daya waktu yang memungkinkan Anda untuk bekerja. Artinya kalau Anda tidak pernah meluangkan waktu untuk mengerjakan bisnis ini, sebagus apapun bisnis ini nggak akan jalan. Saya mengamati baik agen ataupun leader sekalipun yang performnya nggak bagus, pencapaiannya nggak bagus, ya nggak bagus itu artinya jauh di bawah rata-rata. Bukan karena mereka kurang ilmu kebanyakan, bukan, tapi karena mereka tidak punya waktu. Lebih tepatnya tidak mau meluangkan waktu, tidak punya alokasi waktu yang cukup untuk mengerjakan bisnis ini. Ya, coba Anda masing-masing introspeksi bagi teman-teman yang mungkin sudah bergabung dari tahun lalu, 2 tahun lalu, gitu ya, agent senior. Apakah betul kita sudah mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengerjakan bisnis ini? Dan ajaibnya, banyak sekali agen ketika dia tidak mengalokasikan waktu untuk bisnis Prudential dan bisnis ini nggak berjalan sesuai dengan harapan, jauh dari income yang diharapkan, dan akhirnya agen ini down, mengalami demotivasi, down. Dan ketika down, dan dia ngomong sama leadernya, kayaknya saya nggak cocok pak bisnis ini. Kayaknya bisnis ini kok susah. Padahal kalau mau dipikir lagi, kalau mau dianalisa begitu, sebetulnya bukan bisnisnya yang susah, tetapi dia tidak punya cukup waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan bisnis ini. Lalu setuju nggak? Contoh, bagaimana mungkin Anda bisa sukses kalau 1 bulan cuma presentasi 1 orang? Nggak mungkin. 5 abad pun Anda nggak mungkin income 100 juta. Halo, setuju nggak? Tapi banyak nggak sebulan 1? Banyak. Yang lebih prihatin lagi setahun cuma 1. Dan ditolak langsung sama Pak, kayaknya ini bukan jalan saya. Halo. Bahkan jangankan seminggu 1 pun Anda nggak bisa. Bisnis ini perlu dengan sengaja Anda alokasikan waktu setiap hari Anda kerjakan bisnis.
Sumber daya waktu itu dibutuhkan untuk mendukung mencapai goal. 15 juta api per minggu itu butuh alokasi waktu. Dengan sengaja Anda berikan untuk project. Tadi benar ya Pak Santoso, satu hari berapa toko? 50 toko teman-teman. Jangan lihat San Francisco-nya. Mau nggak Anda melakukannya? Satu hari 50 toko dengan berhadapan berbagai macam muka manusia. Ada yang senyum, ada yang kecut, ada yang mukanya sangar. Alokasi waktu. Kalau Anda jarang ketemu orang, jarang mau ikut training, gak punya waktu untuk meeting, gak punya waktu untuk training, gak punya waktu untuk pertemuan, gak punya waktu untuk ketemu orang, gak mungkin Anda bisa berhasil. Tapi kalau sampai Anda berhasil dengan tanpa meluangkan waktu, berarti Tuhan tidak adil. Betul kan? Setuju kan? Tapi untungnya Tuhan itu adil, makanya yang meluangkan waktu tidak dibuat berhasil. Artinya apa? Anda harus menyusun skala prioritas ulang, tata ulang lagi skala prioritas. Ada yang tanya sama saya seringkali, kalau saya ditanya di pembicara, Pak Kanu, kenapa Pak Kanu setiap tahun bisa promosi dari agent jadi UM, SUM, AM? Simple. Setiap hari saya bangun tidur yang saya pikir dalam hal pekerjaan cuma satu, prudential. Dan saya luangkan waktu banyak untuk prudential. Saya ngambil waktu. Dan hari ini saya menuai waktu. Halo, bagaimana teman-teman? Siap meluangkan waktu? Siap meluangkan waktu? Siap memprioritaskan prudential? Serius? Oke, katakan sama kiri kanan kita mau meluangkan waktu lebih banyak lagi ya. Kita memprioritaskan prudential. 15 juta api butuh alokasi waktu yang cukup dan juga. Itu sumber daya yang pertama yang dibutuhkan. Itu sumber daya yang pertama yang dibutuhkan untuk mencapai goal. Sumber daya yang kedua yang kita butuhkan adalah, kita baca sama-sama apa? Skill dan knowledge. Ya. Yang pertama kita menyediakan waktu. Ibaratnya kita menyediakan ruang. Kemudian ruang-ruang itu kita isi dengan skill dan knowledge. Apa itu skill? Apa itu knowledge? Knowledge itu pengetahuan, skill itu keterampilan untuk mempraktekkan pengetahuan kita. Ya. Nah teman-teman, ini Anda butuhkan. Artinya apa? Ya ini pekerjaan bukan untuk keuntungan. Bukan. Ini pekerjaan yang memang kita butuh menguasai. Closing itu terjadi bukan karena keberuntungan. Saya nggak setuju. Closing itu terjadi karena Anda punya skill, Anda punya knowledge. Ya. Jadi teman-teman yang tadi maju, yang promosi, yang dapat penghargaan, mereka bukan beruntung. Jadi jangan sampai ada yang komentar, memang wajahnya wajah hoki semua. Ya, wajah yang mengundang rezeki, makanya bisa promosi. Enggak teman-teman, enggak ada hubungannya. Tapi karena mereka punya skill dan punya knowledge. Ya. Nah, ada skill apa saja yang harus Anda miliki untuk Anda bisa dapat 15 juta api per minggu. Banyak skill. Yang jelas skill selling itu Anda butuhkan. Nah, di situ ada beberapa list. Anda buka di worksheet Anda, ada beberapa list skill. Anda jujur sama diri Anda sendiri. Di antara skill ini, mana yang Anda kuasai, mana yang belum Anda kuasai. Ya, seperti itu. Oke, mana yang Anda kuasai, mana yang tidak Anda kuasai. Ya,
Nah, Anda kasih. Oke, saya kasih gambaran dulu supaya Anda nanti bisa isinya baik-baik. Sebentar, Anda perhatikan depan. Jadi prospecting itu apa? Prospecting itu kemampuan mendapatkan daftar prospek. Ya, dapat daftar prospek. Kemampuan daftar prospek. Bisa dari canvassing, bisa dari teman, keluarga. Kemudian kemampuan membuat janji, kemampuan fact finding itu menggali informasi, ngorek-ngorek informasi gitu ya, supaya Anda nanti bisa lebih tahu mengenal nasabah Anda mau masuk dari mana. Presentasi, nah ingat, presentasi apakah Anda sudah menguasai proteksi income, apakah Anda sudah menguasai proteksi aset, skripnya, apakah Anda sudah bisa membuat atau membaca ilustrasi dengan baik, apakah Anda sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nasabah dengan baik, apakah Anda sudah bisa closing sendiri, atau selama ini closing masih ditemani sama leader terus. Kalau nggak ada leader rasanya nggak afdol, ya. Jadi leadernya tuh kasihan. Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya disuruh-suruh closing gitu ya. Apakah sudah bisa baca polis? Jelasin polis, paling nggak ringkasan polis bisa jelasin ke nasabah. Bisa minta referensi nggak? Nah, Anda jujur. Kalau Anda nggak bisa, pilih yang tidak bisa. Ya, no, tidak. Ada lingkaran yang tidak. Kalau sudah bisa ya, yes. Ya. Kemudian produk. Nah, teman-teman, produk itu kan banyak. Perhatikan baik-baik. Saya sarankan Anda fokus jualan ini aja. Proteksi income, proteksi aset. Fokus di sana. Sehingga produk yang banyak itu nggak semuanya Anda harus kuasai. Ya, jujur saya pun nggak semuanya saya kuasai. Anda cukup fokus PAA sebagai produk dasarnya, Lincoln, CCP, PADD, PHS, Propayan. Sementara ini dulu yang Anda kuasai. Yang lain nggak kuasai nggak apa-apa. Yang penting ini dikuasai dulu. Kalau Anda belum menguasai, nggak pernah dengar istilah ini, ya berarti Anda tentang tidak dan Anda harus segera menyelesaikan kuasai. Oke, jadi ada isi. Sambil yang nomor 2 ada isi tentang komitmen saya dalam hal waktu. Anda juga isi. Apa komitmen Anda? Misalkan satu hari saya mau ketemu 2 orang, setiap hari saya pasti ketemu 3 orang, misalnya. Setiap minggu saya pasti ikut acara, mau training, konsultasi, meluangkan waktu lebih banyak, apapun. Ada isi sekalian nomor 2 dan nomor 3 ini. Oke, silakan. Oke, sementara lanjut dulu ya. Yang nomor 4 itu ada pertanyaan. Planning saya untuk bulan ini dalam hal meningkatkan skill dan knowledge. Ada nggak? Ya, Anda sekarang isi juga ini. Apa planning Anda? Kalau misalkan nanti Anda jawab misalkan, iya ya saya tuh nggak ngerti loh tentang produk CCB 61. Nggak ngerti saya. Berarti planningnya apa? Oh, minggu depan saya mau ikut training produk. Saya mau konsultasi dengan leader saya. Minggu depan, dalam Februari ini paling enggak saya menguasai Lincoln sama CCB. Misalkan begitu. Ya, itu pertanyaan nomor 4. Anda coba isi. Ya. Jadi Anda langsung isi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 sekalian. Ayo, saya kasih waktu. Diisi, semua kerjakan. Kalau Anda nggak kerjakan, nanti Anda nggak bisa maksimal mencapai goal Anda. Anda harus kenal diri Anda, kemampuannya di mana, ya, dan masalah komitmen waktunya juga diisi sekalian.